Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suara 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat swada, hari ini edisi 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2023. Sahabat siaran Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore. Baik sahabat, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana di akhir tahun ini? Apakah sudah merencanakan liburan, sahabat semua? Apapun itu ya, semoga lancar-lancar saja. Di akhir tahun ini memang kita merasakan waktu yang begitu cepat berjalan ya, sahabat saudara. Begitu cepat berlalu. Tak terasa sekarang sudah tanggal 5 Desember, berarti lebih kurang 25 hari lagi kita masuk ke tahun baru, tahun 2024. Nah, perasaan baru kemarin kita masuk tahun 2023 ya. Kita melihat orang-orang yang merayakan tahun baru, menyalakan kembang api kayak gitu ya. Sekarang sudah mau begitu lagi. Wah, Masya Allah ya. Bagaimana cita-cita, bagaimana resolusi yang telah direncanakan di awal tahun kemarin, sahabat? Apakah sampai sekarang sudah 100% terkabul, 100% realisasi, atau berapa persen nih? Namun apapun itu, selagi kita sudah berusaha dengan seoptimal mungkin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai hasilnya. Mau sudah berjalan atau tidak, ya itulah yang kita dapatkan dari Allah, dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ya, insya Allah dengan begitu hidup kita akan bahagia. Nah, sore hari ini sahabat Bang Dada berbagi dengan sahabat swada dari buku Tsuneiku Nakamura, Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Tentunya kita pengen damai, kita ingin bahagia dalam hidup kita, sehingga yuk kita cari-cari resep-resep, rumus-rumus gimana caranya hidup kita bisa damai tanpa berpikir berlebihan ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu sudah sangat jelas ya sahabat, kalau kita mau hidup bahagia ya rumusnya ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Tetapi buku-buku ini ketika kita baca semakin menguatkan kita, karena ada nilai-nilai di dalamnya juga yang sebenarnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis kayak gitu ya. Jadi memang kita perlu terjemahan dalam bentuk kasus, dalam bentuk episode kehidupan orang lain yang bisa kita jadikan pelajaran supaya kita hidup berbahagia. Namun hakikatnya sebenarnya rumus hidup bahagia itu ada dalam Al-Quran yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, pun dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan Bang Dara meyakinkan diri sendiri bahwa kalau kita ingin bahagia, hidup bahagia, sebenarnya ya tadi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah kehidupan kita akan bahagia ya. Dalam berbagai sisi hidup kita akan full, akan merasa cukup, Masya Allah ya. Dan itu tidak bisa kita buat-buat ya sahabat swada, itu dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kita. Nah, salah satu hal yang kadang membuat kita tidak bahagia adalah suka membandingkan diri kita dengan orang lain, sebagaimana yang Bang Dada singgung kemarin ya di Inspirasi Sore kemarin, pas banget tentang membandingkan diri ya. Dan hari ini sharing tentang judulnya membandingkan diri gitu ya, bahwa kita ini tidak boleh dong membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Itu tidak diperkenankan sahabat saudara. Hidup kita ini bukan untuk berlomba-lomba dalam kehebatan, siapa yang paling hebat, enggak gitu ya. Hidup kita ini bukan membuat orang lain terkesan, enggak, bukan itu. Hidup ini bagaimana kita adalah berkarya, terus berkarya setiap hari, dan kita tidak berkompetisi dengan orang lain ya. Kita tidak berlomba-lomba dengan orang lain, tapi kita berkompetisi dengan diri sendiri. Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Kayak gitu
Ya, Masya Allah, sahabat sada, itu hal yang menyadarkan diri betapa kita ini nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita tuh beda lah. Ya, rezeki kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh kita sudah ada ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karir kita juga sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa, mau seperti apa, itu kan semua Allah yang mengatur. Ya, kita tinggal di mana, rumahnya seperti apa, itu kan semuanya Allah yang mengatur. Tugas kita adalah berkarya saja. Mengenai nanti dari karya kita dapat apa, ya itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus menerimanya. Kita harus mensyukurinya dengan lapang dada, apapun itu. Ya, meskipun kita melihat tetangga kita rumahnya besar gitu ya, ya nggak boleh dong kita merasa iri, apalagi dengki. Astagfirullahalazim, ya nggak boleh. Sahabat-sahabat, bersyukur, alhamdulillah rumahnya besar gitu, dan kita syukuri dengan apa yang kita dapatkan. Jangan pula membandingkan, waduh kerjanya enak banget, gajinya tinggi ya, jangan aku, nggak boleh sahabat-sahabat ya. Aduh, kalau sudah gitu alamat tidak akan bahagia hidupnya ya. Nah, sahabat-sahabat, Suneko juga membuat tentang materi itu, tentang tema itu, membandingkan diri dengan orang lain itu wajar, kata Suneko. Wajar di sini mungkin ya karena manusia ya, kadang ada. Tapi ketahuilah, orang yang terlihat ceria pun pasti pernah bersusah hati. Itu kata Suneko di judulnya ini. Nah, bagaimana? Tapi berbanding terbalik dong dengan apa yang Bang Dada sampaikan di awal tadi. Nah, lagi-lagi wajar di sini menurut Bang Dada adalah manusia. Namanya manusia kan, lintasan-lintasan pikiran pertama kali itu kan kadang ya ada hal-hal yang harus diluruskan kan. Namun sejatinya harusnya kita tidak boleh dong membanding-bandingkan diri kita. Ketika di awal membandingkan, waduh kok rumahnya enak, ya namanya manusia, ya wajar pada saat itu. Tapi harus segera diluruskan, nggak boleh berlarut-larut, nggak boleh tetap pada pemikiran itu ya, sampai membuat nanti dengki atau iri menjadi penyakit hati. Nah, itu yang harus kita atasi. Tapi di sini juga disambung oleh Suneko di judulnya tersebut. Tapi ketahuilah, orang yang terlihat ceria pun pasti pernah bersusah hati. Yes, sepakat sekali ya sahabat, saya sepakat banget. Sahabat, membandingkan punya sisi baik dan buruk, katanya begitu. Dengan membandingkan diri, ada kalanya menyulut semangat kita untuk tidak kalah dari orang lain. Di lain pihak, ada kalanya membandingkan bisa menimbulkan perasaan iri dan mempertanyakan mengapa diri sendiri terus menderita. Nah, ini sepakat ya sahabat Swada. Namun Bang Dada mungkin dengan konsep pemikiran Bang Dada tadi ya, Bang Dada sepakat membandingkan diri bisa menimbulkan perasaan iri ya, mempertanyakan mengapa diri sendiri terus menderita dan akhirnya tidak membuat bahagia ya, sepakat dengan ini. Namun di sini Suneka juga mengatakan membandingkan diri ada kalanya menyulut semangat kita untuk tidak kalah dari orang lain. Nah, ini mungkin kita membandingkan diri kita apa ya? Ya tadi mungkin itu bukan kepada penyakit hati ya, iri dengki ya, tapi membandingkan, wow dia bisa loh sholat 5 waktu dengan tepat waktu di masjid. Nah, jadi kita tuh boleh iri kan kepada orang lain tuh pada amal ibadahnya baik, itu yang harus kita iri kayak gitu sahabat saudara. Sedekahnya banyak, itu yang harus kita iri. Al-Qurannya bacaannya Masya Allah 1 juz per hari atau lebih, bahkan bagus suaranya, bagus bacaannya, itu yang kita bisa harus iri begitu sahabat saudara kita, sehingga kita tuh memotivasi untuk memperbaiki diri. Namun ketika kita melihatnya, mungkin bukan ketika kita ingin meraih misal kekayaan ya, bukan pada level membandingkan diri sih sebenarnya. Bagaimana kita melihatnya jadi termotivasi, wah saya pun bisa mendapatkan hal tersebut kayak gitu. Tapi lagi-lagi tadi, hidup ini kan bukan berlomba-lomba siapa yang lebih hebat, siapa yang tidak. Tapi itu hal yang lumrah mungkin ya. Jadi dari sisi pandang, sudut pandang yang berbeda ya. Kalau Suneko tadi memberikan sudut pandang bagaimana membandingkan diri, ada kalanya menyulut semangat. Kalau Bang Dada mungkin menyulut semangat itu bukan dalam tahap membandingkan diri, tapi kita ingin meraih sesuatu yang orang lain telah raih, yang insya Allah kita akan gunakan pada hal-hal yang lebih baik lagi, untuk kebaikan, untuk apa-apa yang Allah perintahkan. Kayak gitu kalau Bang Dada sih begitu ya, supaya kita tidak terjebak pada hal yang sebenarnya dilarang tadi. Nah, dan belakangan ini membandingkan mungkin lebih banyak memiliki sisi buruk. Yes, pasti sepakat ya. Akhirnya membandingkan ini banyak banget sisi buruknya. Dari cerita para pasien rawat jalan saya mendapati banyak orang yang merasa semakin menderita
menderita, merasa terpuruk, panik atau iri karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Waduh ya, nggak ada bahagianya sama sekali. Pada umumnya yang dibandingkan adalah lingkungan keluarga tempat dibesarkan, lingkungan sekolah atau pekerjaan, zaman, dan lain-lain. Karena itu sampai pada batasan tertentu membandingkan memang tidak terhindarkan ya. Ya tadi ini jadi ketika media sosial dengan begitu masif saat ini ya sahabat swada, status-status yang memberi informasi pada kita semua tentang kekayaan, membanding-bandingkan kekayaan, pencapaian, wow ya, seperti hal yang tidak terhindarkan. Sama seperti ketika kita pergi ke restoran lalu terpikir soal makanan yang dipesan di meja lain. Ketika melihatnya kita berpikir itu kelihatannya enak, sepertinya asyik, dan itu tak terhindarkan. Oke, sepakat kalau ini ya sahabat saudara. Jadi lintasan-lintasan pikiran di awal tadi muncul begitu saja ya, dengan asumsi bahwa diri kita cenderung membandingkan. Maka yang perlu dilakukan bukan berpikir jangan membandingkan, tapi menarik garis pembatas dalam hati bahwa tidak perlu membandingkan. Nah itu sepakat Bang Dada ya. Jadi tidak perlu membandingkan, kita beda ya, gaya hidup kita juga beda. Nah pada dasarnya orang yang terlihat begitu diberkahi atau kiprahnya sangat hebat sekalipun pasti punya penderitaan dan kesusahan tersendiri. Yes, kita aja nggak tahu ya. Kita kan suka melihatnya di luar saja. Wow, dia itu ini ya bagus, oh hebat, keren ya, dia kayaknya nggak ada masalah. Kita nggak tahu, kita hanya melihat di luarnya saja. Mungkin kita mengagumi seseorang dan berpikir enak sekali jadi orang itu. Tapi seandainya kita ditempatkan di posisi orang tersebut, pasti akan ada kesusahan atau penderitaan yang berbeda. Bisa jadi kesusahan dan penderitaan itu lebih besar dari apa yang kita alami saat ini. Ya itu yang kadang kita lupa ya. Kita ini suka ya tadi melihat orang lain, aduh senangnya kalau aku kayak dia ya, wow semoga gajiku tinggi juga kayak dia ya. Padahal kita kan nggak tahu kalau kita di posisi dia, bisa nggak kita mengatasi ujian-ujian, cobaan-cobaan, masalah yang seperti dia hadapi juga. Siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Nah itu ya sahabat, saya pernah menangani seseorang pasien yang merupakan seorang presdir ya di sebuah perusahaan besar. Tapi sebesar apapun keuntungan yang dihasilkan perusahaan, tetap saja mereka merasakan kelelahan di dalam hati. Ya, selain beban tanggung jawab harus menghidupi karyawan dan keluarganya, mereka juga memikirkan soal capaian penjualan perusahaan, masalah SDM, serta punya kekhawatiran dan rasa kesepian yang tidak diceritakan pada siapapun. Nah, itu sahabat ternyata. Jadi bos-bos besar itu yang punya gaji tinggi, dia tuh punya masalah yang besar banget. Ada beban hidup yang dia tidak bisa ceritakan pada siapapun. Allahu Akbar. Sahabat saudara, masih mau membandingkan diri kita dengan orang lain? Jangan ya, kita syukuri apa yang Allah berikan pada kita. Insya Allah kita akan bahagia. Ada juga seorang berumah tangga yang cantik yang menjadi kurang tidur karena dijauhi ibu-ibu tetangga. Gara-gara mereka iri melihat kehidupan yang terlihat sempurna karena memiliki anak dan suami yang baik ya. Atau menikah dengan orang kaya tapi menderita akibat masalah mertua dan menantunya. Ada banyak orang dengan permasalahan seperti itu datang untuk berkonsultasi dengan saya. Ini nyata, ini fakta terjadi pada Sunaiko, sahabat saudara, seorang dokter sekaligus psikolog. Ada aja masalahnya kan? Ya kita nggak tahu mereka, dan kita belum tentu bisa mengatasi masalah itu ketika kita di posisi mereka. Jangan membandingkan ya sahabat, Masya Allah. Orang yang sekilas terlihat dikelilingi banyak hal gemerlap dan mengagumkan pun, atau lebih tepatnya orang yang terikat dengan banyak posisi ya, tanggung jawab dan hubungan manusia ya, lebih dari kebanyakan manusia yang lain, banyak yang merasakan kelelahan yang jauh lebih berat dari apa yang dilihat orang lain. Kita hanya melihat covernya saja. Singkatnya, dimanapun sama saja. Jadi apapun sama saja. Di posisi manapun kita berbeda. Selama kita hidup, penderitaan dan kesusahan akan menyertai. Ya, itu harus kita sadari. Ya, sahabat, tidak ada tingkat kelelahan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Oleh karena itu, percuma saja membandingkan diri kita dengan orang lain dan menjadi terpuruk atau iri karenanya. Sungguh energi yang terbuang sia-sia saja. Allah, saya merasa lelah. Ini berat buat saya. Tapi Anda pasti juga lelah, bahkan mungkin lebih lelah dari saya.
Cobalah untuk berpikir seperti itu. Nah, itu ya sahabat saudara. Jadi kita kadang merasakan kelelahan, capek dalam hidup itu ya, keluhan-keluhan. Tapi ingat, orang lain mungkin bisa lebih lelah lagi. Orang lain mungkin lebih capek lagi. Orang lain mungkin lebih banyak masalah lagi daripada kita. Itu yang harus kita sadari. Sehingga rasa syukur itu tumbuh, rasa syukur itu muncul dalam hati kita. Masya Allah. Nah, masing-masing orang punya permasalahan tersendiri, dan menurut saya orang yang terlihat tidak punya masalah adalah orang yang entah bagaimana bisa berkompromi setelah melalui trial and error. Nah, ini ya. Jadi di sini menunjukkan kekaguman Suneko kepada orang yang bisa seperti itu. Jadi melihat orang yang kayak nggak ada masalah gitu. Wah, kok bisa ya? Gimana caranya dia ya? Nah, ini gimana cara dia bisa berkompromi setelah banyak melalui trial and error tadi, kata Suneko gitu. Sekilas terlihat kuat, tapi masa-masa yang berat tetap akan dirasakan berat. Yes. Di tengah trial and error, cobalah untuk tenang dan berpikir, kenapa saya sangat bersusah hati? Atau apa yang perlu saya peduli dengan hal ini? Pahami bahwa manusia lahir dengan membawa masalah. Jadi tidak ada habisnya jika sedikit-sedikit bersusah hati. Dengan begitu, energi yang digunakan untuk bersusah hati bisa digunakan untuk mengerjakan apa yang ada di depan mata. Kalau diidentifikasi lebih lanjut, masalah di tempat kerja atau masalah keluarga tidaklah sebesar ini. Jalani dengan optimis dan santai saja. Yes, terima kasih Suneko telah berbagi ya. Sama ya sahabat. Nah, sebenarnya kan tadi lagi-lagi kalau kita punya banyak masalah sebenarnya dan kita terasa berat, sebenarnya kita tidak dekat kepada Allah ya, kita menjauh dari Allah sehingga terasa masalah itu berat, pelik banget ya. Padahal kan Allah memang memberikan masalah kan tidak di luar kesanggupan kita, pasti itu kan tidak di luar batas kemampuan kita, pasti kita bisa mengatasinya. Hanya saja kita tidak bisa mengatasinya tadi karena kita nggak dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih kalau Bang Dada melihatnya, kalau tiba-tiba hati itu merasa apa ya, merasa gundah gulana gitu tanpa sebab, pasti kalau Bang Dada menariknya gini, ini kayaknya ada yang salah nih dengan Bang Dada sendiri. Pasti tadi melakukan dosa apa ya, itu dicari-cari sahabat saudara, pasti ada ya begitu. Dan itu pun dirasakan oleh ulama kita ya kan, dia berbagi begitu. Dan sama manusia juga, ulama juga kan manusia, berarti kan yang terjadi di ulama kita juga bisa jadi seperti itu diagnosanya kayak gitu ya. Bukan berarti Bang Dada mengatakan Bang Dada seperti ulama, tidak, tapi ulama mengatakan ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan ya, misalnya anak istri cuek padanya, susah diatur gitu ya, berarti dia melakukan dosa katanya begitu. Nah, ini sama, kita juga begitu dong pastinya ya. Kalau kita kayak tiba-tiba galau gitu ya, kayak baperan atau apa, nggak enak hati ini ya, kayaknya ada dosa. Bukan kayaknya, pasti ada dosa yang kita lakukan karena kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa itu? Cari sendiri sahabat yang lebih tahu. Oke sahabat, semoga kita tidak mau membanding-bandingkan kita dengan orang lainnya. Kita bersyukur dengan apa yang Allah beri pada saat ini. Rumah kita, kendaraan kita, pekerjaan kita, rezeki kita ya, gaji kita, apapun itu kita syukuri. Terima kasih Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik sahabat sahabat, demikian sharing Bang Dada sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.